Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang berkaitan dengan doa adalah zikrullah. Zikrullah. Jadi zikrullah ini adalah merupakan upaya manusia mencoba untuk mendekati Tuhannya, ya, itu dengan selalu mengingatnya dimanapun kita berada, apapun kondisinya, dan bagaimana kita harus melakukannya. Nah, jadi zikrullah itu adalah suatu upaya bahwa ketika manusia merasa berada dekat dengan Tuhannya, maka ia akan mengalami ketenangan batin yang sangat besar. Nah, salah satu yang sering para ustadz misalnya memberikan nasihat bahwa orang yang sedang sakit harus sering-seringlah beristighfar. Jadi istighfar mengurangi rasa sakit. Jadi istighfar ini merupakan salah satu zikrullah yang bisa dilakukan manusia ketika ia mengalami ujian dalam bentuk sakit. Nah, oleh karena itu banyak-banyak istighfar berarti juga mengingat dosa-dosa manusia atau dosa-dosa dirinya selama ini. Dengan istighfar, maka beban pikiran yang terutama berkaitan dengan dosa, karena manusia hidup di dunia ini tidak mungkin lepas dari dosa, karena dosa itu ibaratnya pakaian manusia. Jadi pakaian manusia itu bisa kotor, bisa juga tetap bersih, manakala hal itu dipengaruhi oleh fisik, kejiwaan, fisik dan kejiwaan manusia. Nah, sehingga kemudian manusia itu memang tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan dosa. Jadi zikrullah dalam bentuk istighfar ini memang harus sering dilakukan oleh manusia yang sakit. Dengan istighfar ini maka juga akan timbul semangat atau spirit yang menguatkan batin bahwa kita paling tidak sudah diampuni dosa-dosanya. Jadi yang jelas bahwa yang namanya pengampunan dosa itu akan disertai dengan pertolongan. Jadi pengampunan oleh Yang Maha Kuasa akan diiringi dengan pertolongan. Artinya dalam hal kita diuji, memang harus melakukan zikrullah. Jadi zikrullah itu bisa juga menyebut subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah. Jadi karena di situ ada kata Allah, maka sebenarnya orang bisa mengingat Allah dimanapun berada. Artinya mengingat Allah itu poin pertama yang bisa diraih adalah ketenangan batin, ketenangan jiwa. Nah, kalau sudah jiwanya tenang, maka ada kemantapan. Artinya orang tidak terlalu terpuruk, terpuruk jiwanya. Jadi orang yang terpuruk jiwanya adalah orang yang merasa bahwa sakit itu yang sebenarnya merupakan ujian seringkali dipandang sebagai beban kehidupan. Nah, oleh karena itu kalau sakit dinilai sebagai suatu
ujian agar orang itu akan naik kelas, maka dikuruloh sepanjang waktu, ya tentu saja lebih baik daripada merasa putus asa dan juga merasa eh, tidak berguna dalam kehidupan sekarang, ya. Nah, sehingga keputusasaan itu sungguh sangat membahayakan jiwa manusia. Maka ketika orang sakit justru orang harus meningkatkan rasa spiritualitasnya dengan merenungan bahwa sakit adalah suatu hal yang bisa dikatakan sebagai hikmah yang tersembunyi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.